Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, khususnya untuk para pecinta olahraga basket, khususnya untuk warga untuk kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Alhamdulillah pada saat ini Sport Hall Sorci Atul Kabupaten Garut ada sesi latihan dari tim bola basket Kecamatan Samarang untuk perhelatan Porkab 2021. Alhamdulillah untuk saat ini juga saya ditemani dari pelatih-pelatih langsung dari Kecamatan Samarang, serta untuk saat ini alhamdulillah saya juga kedatangan tamu juga nih dari salah satu channel PBPSI ya, sebenarnya dari Almirwan Tarkam nih. Khusus untuk saat ini mungkin Almirwan tidak menayangkan untuk olahraga voli ya, tapi untuk saat ini kita akan membahas tentang olahraga basket ya. Halo teman-teman, ini saya di Almirwan Tarkam. Iya, kebetulan kita akan kolaborasi juga ini untuk bertanya-tanya nih Kang ya. Kebetulan ya setidaknya ada suasana baru lah, tidak selalu kita membahas tentang olahraga voli, tapi karena memang olahraga itu banyak sekali bermacam-macamnya, ada futsal, ada basket, ada yang lainnya juga. Nah, mungkin ini juga salah satu terbaru ya mungkin untuk akan dari Almirwan sendiri ya. Pertama kali ini untuk di basket di sini ya, sama-sama iya, kita ya. Untuk perdana dari Almirwan. Ya, langsung aja kita mungkin tanya-tanya dulu nih. Assalamualaikum para pelatih nih. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Iya. Sebelumnya nih bersama siapa nih Kang? Oke, ini perkenalkan, salam semuanya. Nama saya Indra. Kebetulan di sini saya dipercaya sama Kecamatan Samarang dalam cabang bola basket putra putri untuk di perhelatan atau di event Porkab Kabupaten Garut. Iya. Dan kebetulan tim pelatih saya ditemani sama Coach Rofi. Sama Persib. Izin perkenalan, nama saya Rofi Ramzi. Ya. Saya di Garut emang ya terhitung Garut karena emang diajak Indra juga, karena emang udah satu rekanan ngelatih sama Indra, dan alhamdulillah Indra dapat dipercaya sama Kecamatan Semarang yang mengajar saya yang berdua buat tetap kolab dalam melatih anak dari cabur basket ini nih Kang ya. Cabur basket. Akang sendiri ini untuk Samarang sekarang mengirimkan putra putri apa putra saja atau apa putri saja nih? Indra aja. Oke, di sini kita mengirimkan kategori putra putri, dan insya Allah kita yang pertama harus targetan ya, setiap event yang mungkin harus ada target. Ya targetnya buat atlet atau tim kota Kecamatan Samarang minimal kita bisa tembus 4 besar. Itu untuk minimum mungkin ya Kang ya? Bukan maksimum. Maksimum pasti juara. Iya. Gak ada yang tim selalu diciptakan itu untuk jadi juara. Semua tim itu pasti target pertama itu juara. Semua itu calon juara, tergantung dari kitanya aja. Kitanya menikmati proses dan ya latihan atau apa juga, sama nanti pas waktu pelaksananya. Pas pelaksananya apakah kita bisa melaksanakan proses sama latihan bisa benar. Saya ingin tanya nih, kalau proses seleksinya sendiri seperti apa untuk putra putri itu mewakili Samarang? Yang pertama kan basket itu untuk masyarakat ya. Basket. Nah, di sini kita yang pertama kalau secara ini lebih ke ngambil ke apa ya? Iya, gini sebenarnya kalau buat di tim Samarang kita awalnya tuh kita harus tahu historinya dulu, dari historinya dulu kenapa ada Porkab Samarang. Awalnya tuh Porkab Samarang tuh bukan kita yang membuat, masih banyak senior-senior yang lain, karena kita pun berdua itu sebagai pelatih itu adalah junior, sangat-sangat masih dalam tahap belajar. Tapi kemarin kita alhamdulillah dapat kesempatan, Indra dapat kesempatan buat jadi head coach-nya di megang
Samarang ngajak saya dan kita diskusi lagi gimana buat seleksi pemain-pemain. Kita berdua sepakat kalau di Samarang itu tujuan kita itu apa? Tujuan kita itu adalah untuk pembinaan. Nah, dalam pembinaan ini banyak pemain-pemain yang ternyata satu visi sama kita, yaitu mereka pengen berkembang juga, dan akhirnya kita lihat pemainnya, siapapun pemain, apapun kondisi kayak gimana pun, kalau misalnya mereka pengen membela Samarang, kita welcome dibuka. Akhirnya dia masuk kalau misalnya mereka masih bisa bertahan, dia tetap masuk tim Samarang. Kalau misalnya mereka nggak bertahan dan mereka menyatakan saya mengundurkan diri atau udah kuat di tim Samarang, kita tidak akan memaksakan mereka untuk tetap di tim Samarang. Kenapa? Karena kita balik lagi ke omongan Indra bahwa basket itu sebenarnya belum terlalu bermasyarakat seperti bola atau futsal. Futsal tuh sebenarnya masih lebih baru daripada basket sebenarnya kan. Tapi perkembangannya cepat, Pak. Perkembangan cepat. Kenapa? Karena mereka udah lebih paham tentang futsal itu. Ya hitungannya seperti halnya main di soccer atau kayak sepak bola biasa yang lebih sederhana. Gitu. Jadi mereka lebih paham. Sedangkan basket kan peraturannya apatunnya lebih kompleks. Ya sama poli juga sebenarnya lebih kompleks sama. Cuman kalau basket emang untuk daerah itu masih belum masyarakat apa sarananya, fasilitasnya, apa edukasinya banyak kendala ya. Iya banyak. Jadi kita tetap kalau masalah seleksi pemain ataupun kita welcome siapapun yang pengen membela mau Semarang, terus apalagi warga Semarang yang pengen basket masuk Semarang, kita pasti rangkul. Kalau lihat kondisinya juga pasti seleksi itu bakal terlihat dari kemarin juga sih. Jadi ntar juga pasti bakal terkikis akhirnya tim pun akan terbentuk. Ya, saya kemarin pernah ngobrol sama beberapa pelatih dari kecamatan yang lain ya Kang ya. Mereka memang ada beberapa proses ataupun tahapan yang dilaksanakan dari beberapa puluh orang yang ikut seleksi hingga mungkin terbentuk sampai sekarang itu untuk tim inti. Nah, untuk tim Samarang sendiri sampai berapa tahap atau memang sudah prosesnya itu mengambil dari sekolah atau memang udah mengambil secara langsung untuk pemain-pemainnya sendiri? Oke, buat pemain kita itu yang pertama ngambil dari segi atlet yang tadi dibilang sama Rofi yang tidak yang mau membela Samarang, itu yang satu. Yang keduanya atlet yang benar-benar loyal dan tidak membela atau tidak masuk ke kecamatan produknya yang lain gitu. Jadi kita di sini nggak ada pressure, nggak ada anak secara paksaan, mereka yang maunya kita ambil, tapi di situ kita diambil kalau seleksi tahap selanjutnya untuk membentuk tim dari proses latihan. Yang pertama, yang keempatnya nih, contoh latihannya, mereka apakah praktis atau proses latihannya sering atau tidak, atau latihannya bolong-bolong. Di situ kita lihat juga. Percuma kalau seandainya atlet tersebut bagus tapi latihannya tidak sama sekali untuk loyal dalam latihannya, kita pasti coret atau seperti itu. Dan yang terakhirnya diambil dari segi ya pasti yang namanya olahraga kelihatan banget ya. Maksudnya kelihatan banget, nggak bisa ada faktor kedekatan. Anak tersebut bagus ya kelihatan. Kalau anak tersebut kurang bagus nih ya kelihatan juga. Jadi kita dalam olahraga itu nggak bisa membohongi, kelihatan banget bagus enggaknya, bisa melihat secara keseluruhan. Ada hal sedikit yang agak mengganjal nih ini saya tanyakan. Untuk atlet sendiri nih Kang, ini kan berbicara kita membela salah satu kecamatan ya. Kebanyakan otomatis dari putra daerah sendiri. Tapi kan kadang ada beberapa yang saya tahu, kadang misalkan dari kecamatan satu, tapi itu pemainnya dari kecamatan yang lain, itu diambil misalkan. Untuk aturan ataupun misalkan itu diperbolehkan atau tidak nih Kang? Sebenarnya kalau misalnya aturan apapun juga, gini, kita lihat kondisi dulu sekarang ya. Kondisi sekarang itu lagi kondisi pandemi.
semua atlet dimanapun pasti rindu dengan namanya turnamen, event apapun mereka pasti rindu. Terus sekarang kalau misalnya kita balik lagi ke aturan, bisa harus pemain daerah itu sendiri. Iya betul, bisa. Sulit kita nyarinya dengan waktu yang dekat. Kita ngambil norma itu dengan waktu yang dekat dan untuk sesingkat mungkin menciptakan tim itu bakal sulit banget. Apalagi dengan cabang olahraga basket yang tidak menyeluruh. Kecuali kita itu olahraga yang menyeluruh. Ya sekarang aja olahraga yang sangat menyeluruh atau sangat terkenal lah ya. Misalnya sepak bola atau apa juga masih seperti itu. Masih seperti itu. Saya mah kalau saya sama Indra berpikirnya kayak gini. Kita balik lagi ke anak. Kita balik lagi ke atlet. Kita balik ke atlet. Porkap tercipta itu untuk apa? Kalau tujuan kitanya kemampuan kita ya, kita nggak tahu itu salah atau benar. Tapi yang jelas menurut saya Porkap itu tercipta untuk penyaringan tahap selanjutnya sebelum persiapan Porda, ya kan? Porda. Walaupun dia main entah misalnya dari kecamatan buat kota, tiba-tiba main di Semarang, ada pemain kayak gitu. Iya, harusnya balik lagi ke pelatihnya. Kalau misalnya pelatihnya mikir, kenapa anak itu gak mau main di kota? Apakah ada kesalahan apa-apa? Kita tidak tahu. Tapi kalau misalnya mereka pengennya mainnya di Semarang, ya harusnya mereka sadar, oh itu gak apa-apa. Toh ini buat apa? Buat Garut juga. Tapi ya ini yang saya tahu, kebetulan kan itu dari informasi yang saya tahu, yang penting domisili Garut. Yang saya tahu Koni, nah itu tidak mempermasalahkan. Tapi kalau sesuai regulasi ya itu mungkin tidak boleh ya sesuai regulasi ya. Tapi kalau yang saya tahu dari Koni yang pun domisili Garut dan tidak mempermasalahkan atlet tersebut, ya kita fine aja, kita baik-baik saja ya, kita sesuai tujuan pertama itu, tujuannya buat Garut gitu. Nah itu dia, makanya saya sama Indra tuh emang udah ngobrol duluan kan. Kita sebelum megang Semarang pun udah tahu, kita udah satu misi. Kita megang Semarang buat apa? Apakah kita mau ngejar prestasi? Kalau ngejar prestasi buat apa gitu? Kita udah dapat nih ngejar prestasi. Kalau saya mengejar prestasi, pasti saya memaksakan diri untuk mengambil pemain-pemain bagus dari kecamatan lain, kemungkinan besar seperti itu ya kan. Tapi kita bukan itu yang kita cari. Yang kita cari adalah pembelajaran kita yang sebagai junior melawan senior pelatih senior. Kita belajar di sana cara mereka mendidik pemain ketika lagi pertandingan kayak gimana, cara mereka mengambil keputusan setiap pertandingan kayak gimana. Akhirnya kita belajar itu sambil kita juga mengasih ilmu kita ke atlet-atlet yang dibina kita. Kayak gitu. Berarti kalau saya boleh bilang ya, untuk Kecamatan Semarang ini mungkin ya untuk perhelatan Porkap 2021 Kabupaten Garut sekarang nih yang untuk perhelatan kalau saya tidak salah bulan Juni menjadi sebuah kuda hitam ya untuk Kecamatan Semarang. Nggak tahu juga. Tapi kalau misalnya targetan untuk kita sih pasti ada juga. Itu targetan pasti ada. Target itu ada. Cuma kita nggak mau sesumbar. Kita kita pede, kita bukan juara gitu. Kita nikmatin prosesnya. Baik lagi omongan saya pertama juga, kita lagi menikmati prosesnya. Yang penting kita prosesnya benar, pelatihannya benar, sistemnya benar, hasilnya benar. Kita harus percaya sama kata-kata zaman dulu juga kan. Hasil itu tidak akan proses itu tidak mengkhianati hasil. Kalau misalnya ini untuk persiapan dari Semarang sendiri ini sudah sejauh mana sampai saat ini? Persiapan itu mungkin kebetulan kan sayanya pas bulan apa ya? Sekarang bulan Mei. Persiapannya lumayan mendadak banget sih. Persiapannya kita dikasih tahunya pas megang itu kita persiapan 4 bulan. 4 bulan untuk mempersiapkan sebuah tim dalam sebuah hajatan Porkap 2021 ya, sekelas Porkap itu lumayan. Kayaknya lebih kurang banget. Sebenarnya ya itu dadakan kita ngobrol, akhirnya kita mengambil keputusan, yaudah kita ambil. Ya. Untuk intensitas misalkan dalam latihan sendiri kan dalam 1 minggu berapa kali?
kali 3 kali ya? 2 kali 3 kali. Kita pokoknya kita punya program sendiri kita, karena sekarang kalau pemahaman saya kalau kita menciptakan pemain itu sulit, jujur sulit, karena kalau pemain itu kita harus dari nol, jadi fundamental kita didik atau apa itu pasti program pelatih siapapun pasti lebih daripada 10 tahun kalau untuk menjadi sebuah atlet yang bagus kita. Tapi kita hanya membuat tim, kita belajar ke mereka apa yang kita tahu, apa yang kita pelajari itu kita kasih ke mereka tentang sistem, tentang visi basket, tentang main basket yang baik, yang benar menurut kita itu seperti apa, kasih pemahaman mereka biar mereka tetap main basket itu ya sesuai dengan karakter mereka, tapi cara main basket itu persisten. Kita lebih marah ke sana sih daripada kita menciptakan guru-guru pemain basket yang super gitu. Ya mungkin karena terlalu jauh kan. Ya. Gimana Kang, masih ada? Ini dari pertanyaan dari Akang sendiri. Satu lagi nih, saya pertanyaan. Untuk support nih Kang, support dari pemerintah Kecamatan Samarang nih, dan khususnya dari KOK-nya, gimana nih kepada Akang sebagai pelatih untuk membawa nama kecamatan nih Kang? Oke. Support ya, tapi alhamdulillah sih dari pihak KOK kecamatan buat yang kayak lapangan alhamdulillah, terus konsumsi juga. Cuman kita di sini tidak menuntut mencari materi dulu, nggak menuntut seperti itu. Yang penting kita kasih bukti dulu ke mereka, mau itu prestasinya di hasilnya mau sesuai yang kita inginkan atau tidak, ya kita kasih dulu itu. Jadi kalau misalkan dari pemerintah sendiri itu ke Akang tidak ada tekanan untuk mengambil target kan? Target gimana misalkan dari pengen basket misalkan lolos semifinal langsung tidak ada misalnya. Jadi justru memberi keleluasaan. Nah, itu yang bikin kita enak nyaman di sini tuh karena ya KOK-nya juga KOK itu kita welcome, enak welcome, terus setiap latihan pun mereka masih datang atau ngobrol, mereka masih mau ngobrol sharing. Itu yang bikin enak. Kita tidak masalah materi ya. Kalau masalah materi, sekarang materi banyak tapi kalau komunikasinya kurang betul. Akhirnya alhamdulillah mereka komunikasinya bagus. Terus mereka pun yang paling penting itu pertama mereka menyerahkan sebuah keputusan di basket itu gimana kebutuhan pelatih, kebutuhan dari Indra sendiri. Karena kita jamin kok Indra pun membuat program, membuat tim, membuat apapun, ya pasti cari yang terbaik. Satu lagi nih Kang. Ini pertanyaan sering saya tanyakan ke semua pelatih yang saya pernah tanya di sini ya Kang ya. Menurut Akang pribadi nih sebagai pelatih dalam bola basket pasti untuk lawan-lawannya misalkan dari kecamatan-kecamatan lain Akang juga pasti mengamati. Nah kalau untuk secara pribadi kecamatan yang mungkin kita bukan merendahkan ataupun mengurangi intensitas kecamatan yang lain ya, cuma kita harus diakui karena setiap kecamatan punya kelebihan dan kekurangan. Untuk Akang para pelatih dari kecamatan mana yang kira-kira menurut Akang harus agak diwaspadai? Di sini saya ngambil beberapa kecamatan ya, soalnya ya yang tadi disebut Pak Oman, setiap kecamatan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tergantung kita cara menanggapi ketika mainnya. Yang pertama kecamatan Garut Kota, kecamatan Tarki, ya, kecamatan Garut Kidul ya, kecamatan Pelong Kaler, dan kecamatan. Nah ini Pamangkuku juga lumayan bagus. Jadi mereka itu tidak dari daerah, tapi mereka proses latihannya itu yang saya lihat. Kebetulan saya berteman di medsos sama pelatihnya, proses latihannya benar-benar menjalani sesuai ini. Jadi kalau boleh saya 4 kecamatan yang memang agak diwaspadai juga ya untuk Kecamatan Samarang di perhelatan Porkab 2021 di cabang olahraga basket ini. Tapi itu juga belum kita nggak tutup kemungkinan bahwa kecamatan lain punya daya saing sendiri. Kita tahu aja ya. Iya, itu yang kita tahu aja yang kita. Maksudnya kayak gini, kita ini gini,
setiap latihan yang paling penting itu ke pemainnya itu kita mengasih mental bahwa kalau kita punya mental juara, siapapun lawannya, entah itu di pandangan kita lebih lemah daripada kita atau lebih kuat daripada kita harus tetap all out, kita harus tetap berjuang. Karena target kita itu bukan menang, juara. Kalau kita targetnya cuma menang doang, ya pasti mentalnya ketika kita lagi jatuh itu susah buat naik lagi. Tapi kalau kita mentalnya juara, mau dia lawannya bagus apapun, mau dia lawannya kayak gimana pun, ya kita berjuang dulu, hajar dulu aja. Kita harus percaya dengan namanya proses latihan. Mungkin kita bukan men-skip ya Kang. Saya justru ke pribadi ke Akang sekarang. Kalau saya nggak salah, Akang pun ini menjadi salah satu pelatih dari tim Porda untuk Kabupaten Garut dari cabang putri nih, kalau saya nggak salah. Betul? Ya. Salah satu jajaran tim pelatih ya, kalau saya nggak salah, dari untuk perhelatan Porda nih untuk Kabupaten Garut nih, untuk nanti di Porprov 2022. Nah, Akang sebagai pelatih mengatur jadwal untuk Porkab untuk ini seperti apa nih? Jadi basket ibaratkan setiap hari basket tidak ada hari tanpa basket. Tanpa kita sadari di sini saya nggak ada cita-cita buat jadi pelatih. Kebetulan ya pengalaman saya masih kurang ya dari segi pelatih. Kebetulan saya megang sekolah, dipercaya megang sekolah awalnya. Kebetulan sekolah SMPN Garut. Kebetulan pelatih saya dulu mempercayai saya untuk memegang itu. Nah, pertama itu megang tim sekolah, keduanya megang yaitu tim Porda, ketiganya Porda. Yang mungkin dari seminggu itu kita ada jedanya cuman 1 hari kosong. Ya. Jadi setiap hari latihan. Iya, setiap hari megang bola. Megang bola basket terus dari 1 minggu cuma jeda 1 hari. 1 hari itu buat quality time sama keluarganya. Mau itu ada latihan atau tidak ya kita mungkin ada tim pelatih, kita bisa saling mengisi kosong. Untuk keluarga sendiri gimana nih Kang? Karena boleh saya tanya kan kebanyakan gini, terus aja diperhatiin bola keluarga gimana nih? Dari istri gimana nih? Alhamdulillah sih kalau dikasih pengertian sama kitanya, dikasih pengertian atau saran yang bijak, ya insya Allah istri saya juga nerima dengan baik. Ya mungkin awal-awal yang namanya proses juga kan, awal-awal dia gak nerima, pulang kadang ya jam segini. Ya itu bagian dari proses juga buat saya, proses menikmati mau pulang, berangkat pagi pulang malam. Kebetulan ya gitu, diibaratkan bukannya kita menomorduakan keluarga mungkin ya Kang, cuma karena memang ini jadi sebuah tuntutan dan kewajiban ya. Kenapa kita ambil resikonya akhirnya seperti inilah gitu, yang harus diterima oleh semua mungkin ya, untuk keluarga akhirnya. Nah, selain yang saya tahu nih Kang, Akang selain sebagai pelatih nih, apalagi sekarang sebagai guru juga ya di salah satu sekolah, yang saya tahu Akang itu mempunyai bisnis nih Kang. Bisnis kalau saya tidak salah dari jersey ataupun. Nah, untuk apalagi ditambah itu gimana nih ngatur waktunya nih Kang? Ada jadi promosi nih. Ngatur waktu, jadi benar-benar kita tuh disiplin waktu. Disiplin waktunya maksudnya gini, kita nggak ada waktu leha-leha, Pak. Maksudnya nggak ada waktu leha-leha, nggak ada waktu lazy time nih. Kita nggak ada malas-malasan bangun pagi, kita langsung aktivitas ini. Jadi kita tuh punya kegiatan tuh udah terstruktur. Jadi udah jadi kebiasaan, nggak harus diingat apa gimana. Kita ini hari ini seperti itu. Sampai ya tiap hari pulang malam. Kadang pulang paling telat maghrib pulang. Gitu. Paling telat. Paling apa? Paling cepat. Paling telat nggak tahu. Nah, untuk nama bisnisnya sendiri nih Kang, kalau saya buka kita sekalian mau promosi lah sekalian gitu. Di sini saya mempunyai bukan home produksi ya, jadi lebih ke konveksi ya. Konveksi saya mempunyai konveksi namanya Scorveline ya, Sportwear. Nah, di situ alhamdulillah
saya bersilaturahmi yang baik Ya. ke setiap orang atau setiap pelatih. Alhamdulillah setiap pelatih khususnya dalam basket, pelatih Garut juga alhamdulillah udah ngambil jersinya ke saya gitu alhamdulillah. Terus selain basket, Iya, jersey apa aja nih Kang? jersey basket, jersey futsal, ya jersey semua olahraga. Semua Semua olahraga, olahraga. cabang olahraga. Berarti tidak tunggu dari polinya. Boleh ya. Nah, buat olahraga Garut yang mau bikin jersey, silakan nih. Ada sama Kang Indra ya, Kang Indra di Scorpio Lights ya, untuk bikin jersey voli basket, ada semua di sana. Harga bersahabat. Harga bersahabat sekalian Kualitas pokoknya aja. terjamin, insyaallah kualitas. Nah, untuk ininya ya Kang ya, kita udah bahas beberapa hal mungkin dari semua aspek nih ya, termasuk pribadi ya saya nanyain. Nah, yang saya tanyakan mungkin ini bukan penutup nih sebenarnya, ingin menanyakan tentang menurut Akang sendiri untuk sport hall Garut nih yang sekarang dipakai sama latihan Porkab Samarang, gimana? Apakah untuk ya mungkin untuk sebagai pengelola yang dari pemerintah itu jadi sebuah catatan ya, untuk buka apa aja yang mungkin kita harus kembangkan, harus kita perbaiki, harus kita tambah. Apakah ada dari Akang? Tambahan buat saya yang pertama, yang namanya gor baru ya, mungkin itu yang saya lebih kesaran atau mengutamakan pemeliharaan. Terus alhamdulillah secara pelayanan baik juga ya, kita lebih ke setiap ketemu lebih enak. Sebetulnya kan Pak Oman juga ya sebagai di sini sebagai apa ya? Double ya, double juga nih. Kita interaksinya lebih enak juga. Iya. Kalau buat bukan kritik ya. Saran buat lapangan. Jadi kan ini lapangannya multi ya, sport center ya. Betul, sport center ya. Kalau buat basket ini ada beberapa kekurangan. Oh iya. Khususnya buat basket ya. Yang pertama itu line garisnya itu terlalu gelap, soalnya kan dasarnya gelap. Nah itu kalau itu sarannya maaf. Iya nih. betul, nggak apa-apa. Kita buka-bukaan aja ya. Itu garis jadi bikin bingung, pokoknya setiap pemain yang baru main ke sini pasti mereka lainnya itu selalu keluar ke line gitu. Soalnya nggak kelihatan itu. Dan yang keduanya mungkin ke tiang ring, lebih ke safety, bisa mungkin diakalin atau dikasih safety-nya pakai matras, bumpernya itu. Terus buat ting itu cuma 3 sih. Selain buat bumper bawah, semuanya itu dikasih matras atau kasih solusinya. Terus ring itu 3 itu. Secara keseluruhan bench, terus buat penonton, oke. Terus Kalau kalau menurut saya sih dari luar itu ya, dari luar komen tentang sarana atau apa juga, yang bikin saya seneng itu akhirnya Garut punya gor. Itu intinya sebenarnya. Intinya itu adalah Garut punya gor. Sebenarnya 2 ya? Hah? 1 sebenarnya. Karena kalau misalnya gini loh, kalau kita lihat dari daerah lain, itu yang paling penting itu adalah punya tempat. Kenapa Garut gak bisa berkembang? Karena emang dia punya tempat fasilitasnya. Sekarang emang kondisinya aja gak tepat datangnya. Karena lagi kondisi pandemi ini, pandemi kayak gini. Gimana kalau misalnya kondisinya lagi gak pandemi? Mungkin bukan normal, apalagi dengan fasilitas yang seperti ini. Emang masih banyak kekurangannya. Tapi paling inti utamanya itu adalah akhirnya Garut punya gol. Ketika udah punya gol, tinggal kita koreksinya dikit-dikit, dan ya baik lagi ke organisasi lain atau yang bercimpung di olahraganya, gimana caranya mereka pintar mereka untuk mengolahnya, untuk memanfaatkan gol ini sebijak mungkin, secerdas mungkin untuk kepentingan ya olahraga di Kabupaten Garut juga. Oh iya, karena memang sesuai dengan salah satu bukan visi ya, sesuai dengan salah satu aturan yang memang pernah saya wawancara juga dari Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga, karena memang untuk Gor Sport Hall ini peruntukannya hanya memang untuk atlet saja. Jadi untuk atlet mungkin untuk membela
Porda, Porka, sekarang mungkin Porprov ya, bukan Porda lagi, sekarang itu jadi Porprov untuk perhelatan nanti provinsi. Makanya mungkin itu juga jadi sebuah catatannya khususnya bagi saya pribadi, mungkin nanti saya juga ke pimpinan secara langsung bisa memberikan saran, karena memang pimpinan itu pastilah yang tidak mungkin setiap hal secara detail bisa tahu itu setiap permasalahan ataupun yang ada di sana. Tapi setidaknya kalau udah ada saran dari Akang ini sebagai memang berada di olahraga basket ya, yang lebih tahu. Oh biasa, karena memang sering berkecimpung di berbagai macam gor ya Kang ya, pastinya juga itu jadi sebuah catatan untuk jadi nanti saya pribadi ke pimpinan mungkin bisa memberikan bukan koreksi sih, saya memberikan bahwa inilah yang memang kekurangannya sedikit-sedikit yang harus kita perbaiki gitu. Karena memang jujur aja bukan kita ini ya, untuk pengelolaan kadang bukan salah ya, persepsi mungkin dari beberapa masyarakat itu salah. Untuk pembangunannya sendiri, setiap pembangunan yang ada di area Sorci Atul ini berada di bawah Dinas PUPR. Jadi untuk pengelolaan ataupun penanggung jawab penggunaan itu berada di Dinas Pemuda dan Olahraga. Jadi kita itu dari Dinas Pemuda dan Olahraga cuma menerima hasil. Nah mungkin kita yang nanti apa saja sih kekurangan yang harus diperlukan? Oh, iya. Jadi itu jadi beberapa tambahan ya. Iya. Jadi itu dia mengapa kita perlu sering berbicara dengan beberapa organisasi dari KONI yang berkecimpung dari olahraga, karena memang kita tidak semua tahu lah tentang hal yang ada di olahraga ini apa aja sih, aturannya seperti apa, lainnya harus seperti apa, kita tidak tahu. Tapi setidaknya kan kita juga kalau udah berbicara dengan saran-saran dari akang-akang dari KONI juga, oh ini yang harus diperbaiki, ini harus diperbaiki, itu menjadi sebuah catatan buat kita khususnya untuk Sorci atau Kabupaten Garut ini. Ya mudah-mudahan sih kedepannya segera dibangun lagi ya untuk tur-tur yang lainnya yang ada di sini, untuk akuatik dan juga stadion. Mudah-mudahan kita doanya aja. Iya. Boleh nanya nggak sih ini? Boleh nanya? Boleh. Kita santai aja, kita sekarang nyantai. Soalnya gini, kalau buat SOK sendiri itu ada targetan lagi nggak buat pembangunan atau pengembangan dari SOK-nya gitu? Misalnya dari dinasnya mau bikin apa-apa? Ada. Itu pasti. Kita semuanya pasti bakal distandarkan nasional juga ya Kang ya. Makanya kita sering tanya dari beberapa organisasi dari KONI, misalkan untuk untuk sekarang juga kan kita bulan Juni dari tanggal 15 sampai tanggal 21 area sport hall ini akan digunakan untuk babak kualifikasi Porprov 2022 dari cabang olahraga futsal Kang. Makanya kita kan kemarin datang dari provinsi juga ke sini mengecek untuk kesiapan ataupun hal-hal yang memang sesuai dengan aturan permainan dari olahraga futsal juga. Iya, standarnya itu seperti apa? Apa saja yang harus kita benahi, kekurangannya apa aja yang harus kita tambah-tambah. Targetan buat pembenahan. Untuk target pembenahan itu pasti setiap anggaran pasti itu dimasukkan Kang, semua. Jadi kita mengambil apa yang urgent terlebih dahulu, apa yang darurat terlebih dahulu. Jadi karena memang untuk dari pemerintah sendiri tidak serta-merta misalkan ini cepat, tidak. Kita memang ada beberapa proses yang harus kita tempuh ya, karena memang untuk anggaran misalkan untuk tahun sekarang itu udah dibuat dari tahun kemarin. Iya, jadi kita tidak misalkan hari ini udah rubah, tidak. Jadi apapun yang kita laksanakan hari ini itu perencanaan dari tahun kemarin. Seperti itu kan. Itu mungkin salah satu ya dari jawaban saya ya. Tapi itu semua kembali lagi ke pimpinan. Tapi yang saya tahu seperti itu. Nah, akhirnya kita melebar juga nih kemana-mana ya. Tapi nggak apa-apa lah. Iya, kita dinikmati aja. Justru itu kita lebih enak nih kalau misalkan ada feedback ataupun balikan seperti itu, kita lebih enak nih Kang ya. Untuk akang-akang sekarang alhamdulillah sih sebenarnya pertanyaan saya sebenarnya udah mulai habis nih yang mau saya tanyakan. Nah, untuk target kita udah, mungkin supportnya juga udah dari pemerintah
juga. Khusus nih, ini mungkin mungkin masih jauh ya pertanyaan saya. Untuk porprov kita kan masih jauh. Nah, kalau untuk targetan porprov gimana nih Kang? Kalau boleh saya tahu. Untuk Putri nih, karena memang Kang di jajaran tim Putri. Oke. Buat target ya? Iya, untuk target porprov nih. Yang tetap sebenarnya sih kembali ke yang tadi ketika saya megang Porkap. Kebetulan di sini saya sebagai asisten pelatih, yang head coachnya kebetulan Coach Gian. Dia megang kebetulan Kecamatan Takal ya dia. Tapi saya amati melihat program Coach Gian, saya hanya menjalankan targetan, tetap kembali ke proses ya. Hasil itu gimana proses ya kan? Kalau anak-anaknya selalu mengasih masukan, motivasi ke anak, terkadang kan ada pressure dari kiri kanan, atlet itu seperti apa, putri itu seperti apa. Saya lebih menghargai proses. Ketika mereka latihannya benar-benar, kita pasti ada targetan. Yang jelas kan kita kebetulan tuan rumah nih, kita nggak masuk BK ya, berarti langsung keuntungan, sebenarnya keuntungan. Nah, tapi keuntungan tersebut ada minusnya buat kita. Minusnya apa? Mereka yang masuk ke ntar ketemu sama kita itu bukan tim-tim yang biasa, bisa dibilang luar biasa ya. Yang luar biasa mereka unggul yang lolos BK Ponda itu. Kita persiapannya lebih dimaksimalin lagi sih sebenarnya, kurang lebih. Kita harus bersaing gitu. Jadi tetap ya, semua juga kembali lagi proses ya. Hasil apapun itu kembali lagi proses yang kita buat itu seperti apa mungkin itu nih. Aduh, makasih banget nih untuk para akang-akang, para pelatih dari khususnya untuk sekarang kita berbicara Porkap ya. Makasih untuk waktunya nih, kita tanya-tanya beberapa hal mungkin dari beberapa kegiatan yang intensitas latihan yang memang dilaksanakan oleh Porkap Samarang ini. Makasih banget Kang untuk waktunya. Mudah-mudahan apa yang akan harapkan bisa sesuai nih Kang. Mudah-mudahan apapun hasil apapun, mudah-mudahan kita berharap tetap yang terbaik. Iya itu. Sedikit penutup nih dari akang-akang khususnya untuk warga Samarang, boleh minta dukungan Kang sama doanya. Kita dulu. Gitu ya. Oke. Buat masyarakat atau warga Samarang khususnya, di sini kita tim pelatih. Di sini saya Indra dan kebetulan tim pelatih saya Mas Rofi minta dukungannya yang jelas itu doa ya. Doa yang terbaik buat hasil akhir Kecamatan Porkap Cabur Basket Putra Putri Samarang. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan dan sesuai tujuan. Amin. Amin. Nah, alhamdulillah, makasih nih Kang untuk waktunya. Penutup mau sama Akang sama saya? Silakan. Nanti jangan lupa mampir ke channelnya Sorja ya. Iya, official Sorja Garut nih. Indra aja punya channel kan ya? Oh shit. Ya, untuk khususnya untuk warga Kabupaten Garut ya, jangan lupa serta minta doa dan dukungannya untuk semua para atlet-atlet yang akan berlaga di Porkap 2021 dari semua cabang olahraga. Semoga dikasih kelancaran, kesehatan supaya dalam nanti pelaksanaan Porkap 2021 berjalan dengan lancar. Serta mohon doa dan dukungannya juga meskipun itu masih jauh untuk Porprov 2022 khususnya untuk warga Kabupaten Garut nih. Untuk warga Kabupaten Garut khususnya dari cabang olahraga basket, doa dan dukungannya supaya nanti kita di perhelatan Porprov 2022 bisa mudah-mudahan keluar menjadi juara. Iya. Jangan lupa mampir ke channel Kang Mirwan ya di Almirwan Tarkam juga. Untuk warga Garut yang mau bikin jersey bisa ke Scorpio Lines nih, bisa langsung ke tanya-tanya untuk harga. Siap. Mudah-mudahan harganya harga sahabat nih. Ada voucher juga. Oh, ada voucher. Berapa kali order ada gratis. Gratis, terima kasih. Ya, makasih untuk waktunya Kang ya. Untuk warga Garut, terima kasih tetap stay tune di official Sorja Atul Kabupaten Garut serta di Almirwan Tarkam. Tetap pantengin untuk mengetahui
program-program ataupun kegiatan yang ada di SOR Ciateul Kabupaten Garut khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu tunggu. Akhirnya kita Garut Bang. Iya, betul itu pasti. Untuk warga Kabupaten Garut, jangan lupa tetap di official SOR Ciateul serta di Almirwan Tarkam. Jangan lupa gimana kan? Oke. Garut Bangkit. Garut maju, Garut juara. Itu pasti. Sesuai dengan keinginan Pak Bupati ya. Jangan lupa kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.